Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah nih? Oke, kita ketemu lagi di Ngopi, ngobrol bareng Pican. Lah, gonggong. Beda ya? Beda. Dia gonggong. Makanan kucing. Lah, makanan kucing dong. Orang ngegonggong makanan kucing. Tapi ada yang itu, ada yang nge-tag mention ke gue di Twitter. Apaan? Lagi ada yang promo Kanifa. Oh. Nggak tahu promo atau enggak ya. Kayak dia nanya siapa yang pernah pakai kan ini makanan ini. Makanan ini. Kalau yang ini gimana menurut lo? Terus ada yang reply message ke gue. Tanya tuh Cing Abdel gitu. Karena Cing Abdel sarapan pakai itu. Iya, alhamdulillah pakai susu jadi kayak apa namanya itu? Ngokok crunchy. Iya, apa sih namanya kalau gitu? Sereal. Kalau gaya sarapan luar negeri itu apa? Sereal. Sereal itu? Iya, sereal kan pakai sereal kan? Itu sereal. Oh iya itulah. Iya jadi begitu. Aku gak lagi nih nyemil. Lu enggak, gue yang coki-cokingin tuh. Yang lembek. Tapi katanya itu dicobain ke orang dulu, Cing. Ah, lo sih gila. Lah beneran, Cing. Cobain ke orang dulu. Lah itu kan makanannya asli dari binatang dari ikan asli. Karena ikan bagus ya. Iya, jadi lu cobain juga kayak kalau doyan boleh nggak aja. apa-apa. Iya. Jadi lu iya kalau si orang yang nggak nyobain, dia gimana tahu kalau si kucing akan senang. Suka. Iya. Dia kan tahu nih pas gini, cobain ke kucing nggak doyan. Oh yang gini nggak doyan nih. Kok lu nggak doyan sih? Yang gini cobain. Oh dia doyan, yang gini rasanya. Ada tuh orang kalau yang tembakau, kopi, ada orang yang khusus Nyobain. Gue rasa makanan kucing juga ada kali. Pasti, Cing. Pasti. Tapi kucing juga gede, udah dewasa ya. Kucing gue udah dewasa udah. Ya udah udah tahu duit. Kucingnya udah tahu duit ya. Gua kan lagi bikin produk juga, Cing. Itu produk gua juga dicobain ke orang, Cing. Itu produknya buat kucing? Buat orang. Dicobainnya iya ke dong. Dicobainnya ke kucing. Enggak dicobainnya ke orang. Coba gimana khasiatnya? Iya, tapi kan itu produk orang. Iya, pasti dicobain. Makanan kucing juga pasti dicobain sama orang pasti. Apa sama kucing? Enggak. Kucing makan doang, Cing. Ya, tapi kan kalau dia nggak doyan, kucing juga ada yang nggak doyan masalahnya sih. Maksudnya kucing nih kita kasih satu merek makanan, ada yang nggak doyan. Nggak semua makanan kucing dia bisa makan. Pukul aja kalau nggak mau. Iya, milih-milih lagi. Ayo makan biar cepet gede. Iya. Tapi Kanifa gue udah habis. Udah habis? Dit, siapa namanya? Adit ya? Adit. Dikirim lagi, Dit? Dit, kirim lagi, Dit. Habis. Lu cepet banget, Cing. Lu beneran lu makan 3. Gue 3. Kucing sekarang 3. Lagi ada peci nih satu yang mau dikawinin. Ini habis. Coba, sekali. Langsung sekali. Si Adit. Dit, habis, Dit. Habis gitu? Coki-cokinya habis, ini semuanya habis. Si peci doyannya coki-coki doang. Coki-coki? Iya, sebenarnya coki-coki. Yang lembek-lembek kan? Yang lembek ya? Yang lembek tuh coki-coki. Kayak tekstur tokai gue tuh. Nah, tadi kita udah mau ngomong nih, gue udah kesanain ya. Di awal, padahal di awal ketemu dia udah ngomong, gue diare lagi, Cing. Ya, tai lagi nih omongannya. Gitu. Udah mulai ke kucing, lembek-lembek. Coki-coki miring buat teksturnya. Aduh, gue lagi diare, Cing. Lagi nggak sehat karena kita kan lagi sama. Diare itu apa sih maksudnya? Boker terus tapi mencret, teksturnya. Jadi tuh gitu. lusinya panas, Cing. Lubang silit, lusi. Lubang silit. Lusi ya. Lusinya tuh hangat banget, Cing. Iya bukan, itu kan hangat karena terlalu sering digesek. Bukan karena hangat terus jadi keluar. Kebalik loh. Oh itu karena kegesek jadi perih. Iya, jadi perih. Gue gara-gara ini, Cing. Gue kan suka FOMO. Kalau lihat di TikTok atau di IG lagi rame apa nih, gue ikutin, gue nyobain ini, Cing. Soda dipakein teh sari wangi, teh rasa melati. Jadi soda nih, Cing, Sprite gitu. Lu masukin teh celup rasa melati, terus dijamin. Wah, tapi enak banget, Cing. Lah, tapi kalau diare buat apa? Nah, itu dia. Tapi nggak apa-apa, gue diare kayaknya enak bener. Berapa hari lu diare? Keluar Nutella. Ini semalaman. Ini hari ini nih, lemes banget sebenarnya gue tadi.
kekurangan cairan jadinya. Iya, tapi udah gue sumpel pakai itu busa wine. Loh gitu. Ntar pas mau nyopotinnya pakai yang itu, pakai yang Ulir. pakai kunci roda. Pakai kunci roda nih gini nih. Boleh bok. Atau yang gini nih, yang ada modernan nih, krek gitu. Iya. Krek gitu. Krek. Obat-obatan tradisional tuh ngaruh nggak sih? Kan disuruh minum daun jambu gitu-gitu. Daun jambu kelutuk ya? Iya, katanya ya. Ngaruh nggak sih? Aku nggak tahu. Lu tipikal orang yang pakai obat tradisional apa obat? Gua obat warung. Bukan berarti obat canggih, bukan obat zaman dulu. Iya. Kayak apa? Tapi gue makan kencur gue. Nah, iya. Percaya gue. Lu kan sikat gigi masih pakai batu bata atau pakai areng ya. Pakai areng. Areng baterai. Mendingan gue batu bata daripada lu pakai batu baterai. Gitu. Tapi beneran nggak sih Cing? Itu Cing? Sikat gigi pakai batu bata Cing? Enggak lah. Pakai batu bata. Itu bukan zaman dulu orang kayak enggak lah, dia pakai itu siwak. Siwak mah kayaknya siwak lembek banget ya Cing. Gue nyobain itu Cing buat di Arab. Gesek-gesek aja. Nyobain gue tuh Cing. Katanya siwak. kalau istri kita bandel, boleh dipukul pakai siwak. Karena nggak berasa Cing. Iya. Karena lembek banget itu kan Cing. Iya. Dan itu sering dipakai sama ini apa anak-anak taekwondo buat praktek. Ya apaan? Ya katanya begal-begal di Depok pakai siwak. Pakai siwak ya. Jadinya nggak jahatan ras itu, kejahatan dan kekerasan enggak. Orang nggak pakai masuk siwak, kejahatan. iya. Orang nggak sakit. Nggak sakit. Cuman tuk gitu. Dipukul lo ke siwak. Niat lo niat ya sih ngebegal? Apa sih? Lagi apa namanya? Lagi enak badan, ketawa, batuk tuh. Bener. Sakit. Sama. Ketarik-tarik belakang gue. Ngilu kan badan. Kemarin kan kita live tuh Cing gua. Nah paling gak enak kalau lagi sakit ada kerjaan Cing. Lagi nggak prima. Iya lo. Kalau dulu kan kantor kita bisa izin Cing. Tapi kalau gue selama ini ya sakit mungkin. Tapi kalau di panggungnya gue nggak ngerasain gue. Adrenalin nih Cing katanya. Iya. Katanya Awe. Iya. Kemarin juga si Awe kan parah banget tuh Cing, sakit Cing pas kita tur terakhir di Bandung. Wah dia demam tapi lucu bener dia. Iya. Nah karena lu udah biasa di dunia entertain kayak gitu Cing. Gue tuh masih nggak bisa Cing, kayak mencret tuh. Ya kalau mencret emang nggak bisa. Jadi sembuh di atas, tetap aja pengen mencret. Kalau mencret ya, kalau cuman demam, flu, bisa ditahan, Cing. Batuk itu kayaknya hilang dengan sendirinya. Adrenalin. Iya. Kalau mencret kayaknya tetap mencret lah. Mencret. Jadi itu tuh pakai tutup wine. Tapi semuanya itu sih tergantung mindset lo. Itu dia. Itu sakit atau enggak kita itu mindset. Itu mindset. Lo percaya gak sih sama mindset? Mindset. Saja. Di hari ini perut gue mindset. Semua tergantung mindset. Oh, ini berak lembek. Tawa jadi nggak bisa lepas. Kacau. Sakit sih nggak? Lu baru berapa hari sih emang? Gue lama nih gue nih. Ini gue termasuk yang paling lama deh. Gue nggak tahu juga ya kenapa. 2 minggu. Iya kayak 2 minggu. Lu belum pernah. Lu kan orangnya nggak bertahan istirahat. Lu setiap hari harus ada kegiatan kan. Lu mesti 3 hari istirahat Cing. Benar-benar nggak ada kerjaan, tidur. Nggak, gue kerja aja mendingan. Tagihan kan nggak ada istirahat. Cicilannya tanggal merahnya sama dia dimajuin, kurang ajar gak? Di tanggal 17 ya misalnya jatuh tempo. Itu anjing. Itu tanggal merah atau hari Minggu. Kita dimajuin jadi tanggal 15. Iya benar. Kagak dimundurin. Iya kan? Kagak dimundurin. Kalau dia bayar, dimundurin. Kalau bagian yang bayar-bayar tuh orang. Kalau tanggal merah, dimundurin. Tanggal 15, kita misal cairnya tanggal 15. Tapi karena tanggal 15 itu tanggal merah, mundur ya ke 17. Iya. Tapi gitu. Kalau tagihan, iya. Tanggal 15 merah. 13 kita diribet. Sial, nggak adil dunia ini emang. Tapi itu tergantung mindset kita sih. Berak itu ya berak. Berak tayu. Coba diem. Tapi kalau mindset sama mindset mirip ya. Jadi, mindset sama mindset. Mindset iya. Mirip. Semua tergantung mindset Cing ya. Apaan sih yang tergantung mindset kata?
apaan nih? Yang tergantung mindset. Tangan dalam yang lo pakai. Hah? Tangan dalam yang lo pakai. Kalau meter tangan dalam itu diganti. Gue bawa tangan dalam kucing. Lo bawa terus tangan dalam? Tapi gue pakai semua. Gue pakai semua. Jadi kalau mindset buka, buang, pakai lagi. Yang dibuang yang paling keluar. Tapi juga bohong. Yang dalam panas bener. Buka dulu semua, ini ambil diginiin kan, sek gitu ya. Dibiri, buang, pakai lagi. Dilapis. Mindset, mindset banyak aja, kepercayaan diri. Kalau gue tuh tentang kepercayaan diri. Maksudnya? Banyak yang bilang, kan mindset itu kan kayak gimana lo berpikir tentang menilai diri lo, itu mindset kan? Kan banyak yang bilang tuh, bahagia itu kan mindset aja sebenarnya. Iya. Mindset itu kan gimana lo menilai kebahagiaan itu kan mindset. Iya, kalau kita menilai, iya. Kan? Kadang, gue agak percaya pada saat kita punya definisi kebahagiaan yang berbeda. Saat kita udah berbeda nih posisi kita. Mungkin waktu sekolah bisa ngerokok, ngumpet-ngumpet, itu udah bahagia, gitu. Kita ngerasa pinter ranking 1 gitu ya. Iya. Kayak wah udah di top of world, udah di puncak dunia. Puncak gitu. dunia, ya. Padahal mah sebenarnya ya nggak gitu-gitu juga kali ya. Gitu juga. Atau bandingin aja sama bahagia kita yang dulu pada saat bahagia kita masih sederhana. Kenapa kok sekarang sulit bahagia dalam kondisi yang kita udah agak berlepang gitu ya. Iya, berarti emang mindset. Kayak ini aja lah, misalnya kita punya kebiasaan, udah pernah ngomong apa belum sih? Rekening kita misalnya biasa ada 10 juta. Belum. Terus ada satu saat saldo tinggal 9.700.000. Iya. Kita resah tuh, gue ya. Benar, padahal itu masih ada 9.700.000. Iya benar. Tapi karena udah kebiasaan di 10 juta, kurang 300.000 aja kepikiran. Padahal itu masih duit banyak. Bener. Berarti itu mindset ya? Itu mindset berarti. Saldo juga sih. Ya tapi dulu lo bisa kan sebelum lo punya duit 10 juta kan, lo punya duitnya di bawah itu dan bahagia aja. Iya. Gue pernah ngerasain gini yang, aduh susah banget ya ngumpulin duit punya duit 1 juta di tabungan. Itu pernah cing. Kok setiap bulan susah banget nemu 1 juta. Nggak pasti. Cuma 200. Sekarang lumayan lah 1.250.000 kan. Iya. Tapi begitu turun lagi dari segitu, lo belingsatan lagi. Lemas lagi. Bener sih cing. Itu bener. Tapi itu juga mungkin bukan mindset juga itu kali. Itu emang ini kali cing ya. Emang warning gitu. Awas tuh hati-hati. Hati-hati ya. Hati-hati deh. Udah mulai. Apalagi udah mulai kurang dari 10 juta terus kerjaan belum ada gitu. Lihat jatuh kosong. Ngelihat mutasi rekening merah semua. Birunya kapan gitu. Lihat mutasi 200.000 SPBU. 100.000 isi e-tol. 200 SPBU. 100.000 e-tol merah terus isi bensin. Ini makannya kapan? Itu hanya sekedar mindset. Mindset apaan kalau begitu? Kalau gue tuh mindset ini cing tentang gue tuh ngerasa kayak gue nggak bisa dah jadi nge-MC. Gue tuh dulu tuh nggak sering diajak kan misalnya kayak gini, ngelihat Awe, dia lihat teman-teman gue lah ya bisa jadi pembawa acara MC di kantor lah, zaman kantor deh. Temen gue bisa, gue nggak bisa, dia yang bisa, gue sih nggak bisa. Nah itu kan itu sebenarnya tentang mindset ya. Karena menurut gue semua orang pasti bisa, bener nggak? Gimana lu mau belajar? Belum punya growth mindset apa fixed mindset? Nah itu gue belajar tuh di waktu zaman ya jadi trainer. Ada 2 tuh yang gue tahu banget tuh, fixed mindset sama growth mindset. Yang fix apa? Kalau yang fix udah lu nggak akan percaya bahwa lu tuh bisa bertumbuh jadi lebih baik tuh. Lu udah gue kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya gue nggak bisa deh tampil di depan panggung bawain acara. Kayak gue nggak bisa deh naik jabatan. Kayak gue di sini aja udah cukup dah. Nah itu tuh fixed mindset. Di saat kita meragukan kemampuan kita sendiri. Nah kalau kita punya growth mindset, kita tahu tuh bahwa lo tuh bisa belajar. Nah ini salah satu masalah terbesar gue cing. Gue tuh ternyata punya fixed mindset. Gue tuh ngerasa kayaknya gue bisa kerja doang di kantor. Gue nggak ngerti gue kalau di dunia kayak begini, dunia entertain takut jelek. Kayak gue nggak bisa deh gue. Kalau dapat tawaran kayak kemarin, MC ini bang ada tawaran MC sendiri, aku nggak bisa gue, nggak usah dah.
nih ada tawarin ini sendiri, nggak usah. Nah itu kegedean, nah gitu-gitu tuh cing. Nah gue tuh punya masalah di fix mindset itu tuh. Tapi sekarang? Nah pelan-pelan lah ya, pelan-pelan karena kan akhirnya gue bisa kenal Rahman, kenal Dion, Ganis, itu merubah hidup gue itu. Anjing. Om Yus. Om Yus lagi. Kalau sekarang berusaha cing, bahwa ternyata itu tuh kalau lo bisa, kalau lo mau memperbaiki gitu, lo mau ningkatin skill. Iya tapi kan sebenarnya berarti lo coba aja dulu gitu ya. Lo akan tahu sebenarnya bisa atau enggak. Kan ada juga yang lo mau berusaha seperti apa juga ya segitu-segitu aja. Iya gitu, dianalisa sih, kayak dianalisa ya, kayak kekurangannya di mana, kesalahannya di mana. Oh bisa ada titik di situ, belajar lah. Mungkin lebih tepatnya belajar. Oh kayak gitu. Oh ternyata sering-sering lihat kayak gini. Nah dianalisa. Iya. Kayaknya emang kita semakin tua semakin ini deh, semakin keriput. Iya keriput juga ya. Nggak bisa jongkok. Iya itu juga tuh. Ya. Iya. Makin tua makin nggak bisa jongkok cik. Gua kan camping, WC-nya jongkok. Nah WC lagi. Pas berak, jatuh gua cing. Kan jongkok tuh, buak. Ke belakang ya. Ke belakang. Karena udah nggak bener. Emang jarang dilatih aja. Dulu kan kita bisa. Orang luar negeri katanya nggak pernah bisa jongkok. Orang barat, karena nggak pernah jongkok hidupnya. Nongkrong tuh nggak ada budaya nongkrong. Nongkrong gitu kan dulu kita jongkok. Nongkrong. Oh iya. Toiletnya ini juga duduk. Oh benar juga sih ya. Iya. Dulu bisa. Dulu bisa emang. Ya udah nggak dilatih lama aja. Gua parah cing. Makin tua gue yakin geter lu pasti. Iya. Itu karena gempa bumi. Kuda-kudanya udah nggak kuat. Kuda-kudanya nih. Bagian bawah nih fundamental tubuh ini. Wah udah getar tuh udah gitu. Nah itu mindset sih. Mindset. Ya, terutama orang yang jadi kalau menurut gue ya akhirnya dengerin lo tuh fix mindset itu orang yang nggak pernah mau nyoba akhirnya. Iya bener. Nggak mau nyoba, nggak belajar. Terjadi fix mindset itu karena nggak mau nyoba, nggak belajar, terus nutup diri ya. Bener. Nutup diri dari ada perubahan-perubahan, terus kadang kita emang suka ngenyek sama perubahan sih. Bener. Apaan sih gitu? Nggak nyaman sama nggak nyaman, apaan sih gitu-gituan gitu. Kita begini aja dah. Iya. Ya udah lo akhirnya begitu-begitu aja. Mental blocking itu mental parah banget. Gue mental block tuh kayak nggak bisa gue. Nah ternyata ngomong nggak bisa itu bahaya juga lu cing. Kayak jadi apa tuh namanya afirmasi bahwa kita nggak bisa. Bahwa lu nggak bisa. Iya, nah itu kan menurut gue karena pola asuh juga ya. Karena kalau menurut gue mindset itu dipengaruhi sama pola asuh juga cing. Karena kan akhirnya lu kan kepercayaan diri lu itu kan digerus atau lu akhirnya percaya sama sesuatu yang nggak bener kayak nggak bisa lu nggak bisa. Contohnya nih cing, gue dulu tuh pengen banget naik gunung cing. Pernah cerita kan gue pengen banget naik gunung, nggak boleh cing. Nah ternyata pas akhirnya gue sekarang jalan kaki segala macam kuat gue jalan. Nah akhirnya mindset gue tuh yang salah karena gue percaya kayaknya gue nggak bisa dah nggak boleh nggak ntar hilang itu tuh. Berarti kita nggak boleh kayak gitu sama anak kita tuh. Nggak boleh cing. Kalau mau naik gunung boleh aja. Ya boleh gak anak lo mau naik gunung? Coba sebagai orang tua. Lo waktu mau naik gunung umur berapa? SMP. Ini anak lo SMP mau naik gunung pasti lo gak boleh. Dengan segala cara. Karena kita khawatir. Gimana ya cara kita ikut naik gunung harusnya? Zawin. Minta tolong Zawin. Minta Zawin. Ini nitip satu ya. SMP gitu. Sebenarnya kita orang tua emang ada kecenderungan untuk memastikan anak kita tidak ada dalam bahaya. Bener. Gitu. Bener, tapi gimana caranya ngerubah mindset cing? Kayak contohnya gini, kalau menurut gue akhirnya pada akhirnya ternyata pola asuh ngaruh banget nih. Akhirnya anak kita punya mindset yang kayak gimana tuh ngaruh. Nah mungkin saat kita bilang nggak boleh, itu kan bukan berarti dia nggak sanggup cing. Nggak boleh karena umurnya belum gitu. Karena banyak faktor. Satu, umurnya belum mencukupi. Kedua, tanggung jawabnya dia gimana. Berarti kita jangan ngomong kamu nggak bisa kalau gitu ya. Jangan ntar hilang ya, nggak bisa tuh. Jangan ntar kamu meninggal, ntar hilang ya nggak bisa tuh. Yang bisa kita mau naik gunung misalnya, apa sih yang diperluin kalau naik gunung? Disiplin. Karena lu tuh harus tepat waktu hitungannya. Jadi lu nggak boleh tuh misalnya jalan kita estimasi 7 jam. Nah kalau lu nggak disiplin, lu istirahatnya banyak, lu nggak komit, lu nggak akan summit. Lu bisa
bisa ketinggalan, lu bisa nyasar, bisa ditinggalin sama teman-teman lo. Nah berarti lu harus disiplin. Nah biar bisa disiplin gini, berarti kan lu harus kuat fisiknya. Nah berarti lu harus latihan olahraga. Nah itunya gimana? Nah kayak gitu-gitu Cing. Akhirnya anak kita punya mindsetnya mungkin bisa growth gitu. Iya. Lu bisa tapi belum saatnya. Lu bisa kalau lo latih. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Nah kita orang tua kita dulu nggak gitu kali ya. Maksudnya pasti bagus. Maksudnya pasti bagus, cuma nggak kepengen anaknya dalam kondisi bahaya gitu. Cuman caranya mungkin yang salah gitu. Karena ya terbuka cara berpikir gua nih ya. Pengen jadi orang tua yang keren sama kadang-kadang ngobrol sama anak juga males, Cing. Ngobrol sama anak kadang-kadang ada momen dimana males juga, Cing. Malesnya gimana maksudnya? Karena kan harus ngejelasin A sampai Z itu, Cing. Nah untuk ngebikin dia paham ini kan butuh waktu, butuh konsentrasi, benar-benar butuh momen. Nah, kadang-kadang tuh gitu, Cing. Nah ini juga butuh dilatih nih gue sebagai orang tua nih. Karena ternyata nggak mudah juga. Kalau ngomong kan gampang tuh. Bangun komunikasi sama anak. Nah, kadang lu ngerasa nggak males juga tau, Cing? Kalau gue malah senang, gue sering, karena gue ujung-ujungnya pengen gue jail-jailin aja itu anak, ngomong apa aja gue jail-jailin. Beda. Akhirnya buat kesenangan gue, bukan buat, mungkin maksudnya apa ya, pengen dapat sesuatu dari ini, tapi kalau begitu udah ngobrol tuh, gue cenderung, akhirnya gue arahkan untuk ke kesenangan gue gitu, sengaja bikin dia bingung. Kayak tadi gue ketemu tuh, lo ketemu Ade gak? Enggak. Jalan. Oh iya mau jalan dia. Iya. Gue nyampe ada jalan. Dia jalan dah. Ketemu tuh papasan sama gue. Dia mau nginep tapi belum ngomong sama gue ya. Dia nggak nungguin terus ngobrol di situ. Mau kemana Dek? Mau nginep di rumah teman. Loh kok udah nginep aja ya kata mama boleh. Nah tuh gue jahil tuh. Ya kalau kata Buya nggak boleh gimana Dek? Gitu gue. Suka gitu. Cuman buat ngomong-ngomong aja gitu. Ya gitu. Nggak boleh gitu. Kalau itu gue setuju, Cing. Kalau itu gue setuju. Gue juga ngobrol tuh dalam rangka bercanda, Cing. Jadi ngobrol aneh-aneh, kita bercanda ini seneng. Nah, tapi kan nilai-nilai loh, kayak ngajarin nilai-nilai, ngebuat dia mengerti akan satu hal. Nah itu kadang-kadang malas juga, Cing. Contohnya kayak kemarin nih, misalnya, gue tuh sempet kesel banget tuh. Dia berantakan lah. Sebenarnya mirip banget sama gue, Cing, anak itu. Persis banget, kan gue orangnya berantakan, naruh barang lupaan, meja kerja gue tuh, aur-auran ruangan kerja gue tuh udah bener-bener ada tai kucing, gue nggak sadar ada tai kucing di situ. Baunya kan bau banget. Nah kadang-kadang kan kita udah kebal, Cing, hidung kita kayak oh seger nih, oh ini bau raspberry kali ya. Iya, seger gitu. Apaan tai kucing? Bau embun. Gue keluar, gue di lantai 1 aja nih kalau si itu pada boker ini gue kecium gue lumayan, Cing, ini juga bau-baunya. Kucing kan kadang-kadang pintar, Cing, dia berak disemprotin parfum. Ya, dia bawa ini spraynya ya. Masukin ke sini, jalan lagi. Masukinnya ke sini. Di ini apa nih, di belahan tete. Kan tetenya banyak kucing. Sebelah mana? Korek. Iya. Tadi di mana ya? Rogut. Ya? Kucing tetenya berapa sih? 6. Jadi dia nggak pernah melahirkan lebih dari 6, benar? Iya benar, karena tetenya 6 maksimal. Maksimal. Kucing kita 7 pernah ya? Apaan? Oh lahirnya? Enggak lah, kucing 6. Yang satu nete di mana? Ibu sepersusuan. Anak tuh berantakan ngikutin kucing. Nah akhirnya kan ngasih tahu dia bahwa ini nggak benar loh, ini nggak baik. Nah, itu tuh kadang-kadang susah, Cing, males jadinya. Iya. Udah bodoh dah. Nah, ini kan mata rantai sebenarnya harus diputuskan. Kalau misalnya gua, Kak nggak boleh berantakan, Kak, gini. Nanti kamu kesusahan nyari barang. Dia tuh bisa banget balikin. Abah juga berantakan. Nah, akhirnya kita lagi nih yang salah. Nah, mau nggak mau kita juga harus berubah. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh, Cing. Kadang-kadang kita buat berubah umur segini, Cing. Ya udah males ya. Maksudnya gue bisa hidup kok sampai umur segini nih dengan kebiasaan gue gitu, gue suka gitu. Itu mindset, Cing. Udahlah gue sampai umur segini. Nggak mati? Iya. Aman-aman aja. Aman-aman bisa aja. hidup. Bisa hidup bener. Nah, itu cara berpikir gue banget, Cing, mindset gue. Aman gue, ngomong aja lu gitu kadang-kadang gitu, Cing. Iya. Lu harus rapi ya. Lu yang rapiin. Nah, itu tuh kadang-kadang ternyata
kita mempengaruhi anak kita atau Iya. ngobrol tentang hal baik itu juga, aduh Ribet ya? iya Iya. ribet bener nih. Nah itu mungkin ada caranya kali. Ada caranya juga, ya gue juga nggak tahu ya. Mungkin emang kalau nasehatin sih emang agak kita kesel juga kalau nasehatin terus dijawab terus kayak lo deh, lah abah juga gitu. Nah, lo mau jawab apa? Mau jawab apa kayak gitu? Ya abah begini. Lo pernah kayak gitu? Punya anak saya, punya anak. pernah kayak gini? Nggak pernah gue, kayaknya. Karena gue nggak pernah nasehatin sih. Karena kan rumah gua kecil, Cing. Berantakan banget, Cing. Rumah tuh udah kayak kapal pecah. Mereka habis main diberantakin, nggak diberesin. Nah, untuk ngasih tahu itu tuh susah kan. Nah, balik lagi kita harus kasih contoh. Nah, itu balik lagi akhirnya gue sadar bahwa mindset nih, bahwa kita juga sebagai orang tua harus bertumbuh. Nggak boleh ngerasa, udah gue juga udah hidup. Ya, gue hidup sampai sekarang. Iya. Nggak boleh tuh. Kan gue kan ayah. Nah, nggak boleh tuh yang kayak gitu. Nggak boleh ya. Nah, jadi emang PR banget, Cing, jadi orang tua, Cing. Jadi orang tua tuh bukan udah selesai proses belajarnya ya, masih banyak sebenarnya. Gue udah jadi orang tua menjadi orang Ambon gue kayaknya. Kan tetap ada orang tuanya juga orang Ambon. Emang orang Ambon muda semua. Tapi itu mungkin yang jadi sebenarnya hidup jadi tidak membosankan karena ada sesuatu yang baru yang kita pelajari. Harus kita belajar ya. Iya, yang harus Benar. sesuatu yang dipelajarin. Jadi ya kalau nggak mungkin yang ngerasa hidup kita udah tua monoton karena kita udah nggak mau belajar hal-hal baru. Benar. Hal-hal yang bikin hidup jadi lebih hidup itu apa ya? Hidup jadi lebih hidup ya. Itu 7 Up bukan ya? itu sih. Iya, 7 Up apa Coca-Cola? Hidup jadi lebih hidup. Citato apa ya? Dia Citato. 7 Up ku tahu yang ku Sprite ku tahu yang ku mau. Hidup Hidup jadi lebih hidup apa, Cing? hidup jadi lebih hidup. Irek. Kopi ya? Kopi irek ya? Irek ini. Iya. Yang buat ngaceng. Iya. Obat kuat. Kopi ya dalam bentuk kopi Bukan, kan? bubuk dia bubuk. Bedak ya bedak gitu. Buat di sini. Dipakai. Jadi ngaca, pas ngaca jadi ngaca. Nafsu sama muka sendiri. Udah nggak ada irek ya? Udah nggak ada, Cing. Udah nggak ada. Obat kuat sekarang barbel. Apa man yang Jakarta Bandung? Jakban, jamu jakban. Jakban Jakarta Bandung. Terus apa lagi tuh? Apalagi sih kemarin kita sebut-sebut tuh? Golo. Urat madu, Hajar Jahanam. Hajar Jahanam. Tapi Hajar Jahanam dioles katanya. Bener. Gue pikir Hajar Jahanam Dihajar. bukan bubuk gitu di ramuan. Dia Bara. minyak, Cing. Hah? Iya, dioles di itu kan. Ntar dioles ininya yang kebal nih. Diolesnya pakai apa? Ininya ngomong gini. Kayak orang mau numbuk kumis. Nggak numbuk kumis ini 2 minggu kagak nunggu di sini. Apa di sini? Apa di sini? 2 Pakai ini. Ada orang Nigeria pakai pemutih. Hah? Pakai pemutih. Yang putih. Di sini. Karena sambil wangi sama ngobrol. Di sini aja. Gua ngobrol sama siapa Hajar Jahanam ya baru-baru ini ya? Emang ada Hajar Jahanam. Iya ada Hajar Jahanam. Tapi gua baru tahu kalau itu dioles. Gue pikir itu obat kuat kalau Hajar Enggak, Jahanam. itu dioles, Cing. Gue pikir itu obat kuat. Itu katanya itu tahan lama doang kan? Kayak tisu magic ya? Iya, Tisu baal magic. jadi baal. Tisu magic juga. Itu kan dia kan anestesi kan. Tisu magic tuh kalau yang dibakar langsung brrr gitu ya. Lu sulap beneran ya? Tisu lu sulap beneran. Tisu sulap. Katanya lu dioles, Cing. Terus bisa dipotong, katanya bisa dipotong. Iya, Lu dicak-cak gitu. Masuk Dicak-cak gitu. Bisa. Dipakai yang gini loh. Gerak gitu kan. Gerak gitu ada tuh yang gitu. Tisu sulap. Ini ada ya? Ada. Tisu magic. Iya. Tapi penting lah, penting kita punya mindset yang tepat sih, bahwa kita harus percaya bahwa diri kita tuh bisa, Cing. Nah, gue tuh beneran lagi belajar sih, gue beneran lagi cracking. Ya semoga lah ya mindsetnya tuh bisa berubah lah. Mungkin kita hidup di masa saat kita kecil, orang tua segala macam itu tidak memberikan fasilitas kita supaya mindset kita bisa growth mindset ya. Benar-benar. Nah ini kan coba ke atas deh sekali, ke atas terus. Terus. Nah tadi editnya di sini nih, terus. Nah ini kan kita punya jenis-jenis mindset. Satu, growth mindset. Nah ini jenis-jenis mindset
tadi yang gue sebutin, growth mindset nih. Growth mindset adalah pola pikir berkembang. Tuh, orang tuh percaya bahwa kemampuan mereka dapat dikembangkan melalui sebuah usaha. Nah, jadi kalau kita punya growth mindset, apa yang buruk sekarang nih, kan itu kan awalnya analisa kan. Oh, ini nggak baik, ini nggak baik. Nah, kalau kita punya growth mindset, wah kalau gue berusaha jadi lebih baik, gue belajar, gue ini nih, gue pasti bisa. Ya. Nah, terus nih yang kedua, fixed mindset. Nah, ini gue ini, Cing. Iya, tadi udah Iya, yang gue ceritain tadi, udah gue kayaknya nggak bisa dah. Nah, ini rata-rata orang gagal karena punya fixed mindset. Nggak deh, gue nggak usah. Percuma gue belajar bahasa Inggris kayaknya nggak bisa, susah udah nggak bisa, udah. Nah, itu. Akhirnya beneran nggak bisa. Akhirnya sampai mati juga lo nggak bisa bahasa Inggris, cuma hello doang bahasa Inggrisnya, hello. Ya terus, positive mindset yang Nah, positive mindset nih. Kecenderungan orang untuk pada hal-hal yang baik. Wah, ini keren juga nih. Positive mindset tuh gimana sih, gue nggak kelihatan. Jadi gini, positive mindset tuh, lu punya nggak temen yang positif terus cara berpikirnya, Cing? Enggak, ini mah nggak apa-apa, namanya dalam hidup pasti ada gagal. Ada. Ntar juga, abis ini juga pasti insya Allah rezeki jadi lebih baik. Hilang dompet, dan mau diganti jadi lebih baik. Nah, ini positive mindset. Ada nih, kecenderungan seorang untuk fokus pada hal yang baik dalam hidup daripada hal yang buruk. Tapi kalau itu sih, kalau kita ngomong ke orang, kita emang gampang. Cuman bisa nggak pada saat kita yang merasakannya, misalnya hilang dompet ya, terus ada temen yang ngomong, udah lah ntar lu bakal diganti sama ini. Lo positive mindset kalau dompet orang lain yang hilang, dompet lu coba hilang, bisa nggak kok? Ini bakal diganti nih, padahal di jam 10 gua harus bayar ini, gimana coba? Nah tapi bisa dilatih, Cing. Bisa dilatih nih, melatih kita punya positive mindset nih. Ada nggak? Tadi ada perasaan yang latih positive mindset. Ini growth artinya. Oh, ada growth ya? Oke, bisa dilatih gini-ginian. Bisa. Tapi ini paling nih contoh mindset positif nih. Nah, kita bisa ngelatih kalau kita percaya bahwa gini, satu misalnya salah tuh nggak apa-apa. Hilang belajar ikhlas, kayak dompet hilang. Ya udahlah, emang takdirnya kali ya. Iya. Kalau dompet orang. Kalau dompet orang iya. Kalau dompet kita. Kalau dompet orang yang hilang, misalnya Dion nih. Dion hilangin dompetnya nih. Lo enak ngomong gitu. Udah Yon, ini kayaknya bakal diganti yang lu. Lah Dion besok harus bayar SPP. Gimana? Dion baru ngambil duit lagi ya. Gimana? Baru ngambil duit. Masukin situ semua uang ATM. Ambil lah. Dia ngambil duit mau begini dia di rumah nih. Mau begini. Terus hilang. Udah ya, mau diganti ya, kapan digantinya? Ini udah tahu tagihan tanggal merah dimajuin. Bikin kita bisa. Pusing juga ya? Iya. Iya sih emang sih. Tapi mungkin ada hal-hal yang kayak misalnya di jalanan sekarang, mungkin lo masih kesel gak kalau ada orang yang nyalip segala macam? Kalau gue udah enggak, gue masih gue tidur sih. News yang kesel news. Iya, maksudnya ya itu dia mungkin ya. Karena gue tidak nyetir. Iya. Jadi gue bisa, udah Yus udah nggak urus, kenapa sih mau di Uber segala macam, mau ngapain sih masih harus dilirik di ini, di spion, iya sih, bener sih. Gitu. Mungkin karena gue nggak nyetir ya. Bener. Atau memang gue udah agak ya udahlah, yang penting kitanya selamat. Lo mau mau di jalanan tuh lo mau duluan apa selamatan gitu. Bener, itu kalau udah selamat ya udahlah kayak gitu. Lo mau jago-jagoan apa mau selamat sampai tujuan. Nah, kalau di umur kita begini, di gua juga terutama, kayaknya udah yang penting gua selamat, ketemu anak bini. Iya. Udahlah. Tapi gua tuh masih suka kesel, Cing. Gua masih suka ngajakin berantem kalau di jalan. Ngapain? Maksudnya kayak misalnya nyalip nih, terus ada orang yang mau ini. Kalau sekarang menurut gue, ya udah kasih aja selama kita lagi nggak buru-buru ya. Kasih aja udah orang duluan. Kan lu juga sering nyalip gitu. Nah itu mindset juga tuh. Harusnya gitu, Cing ya. Kita kan sering nyalip nih. Jadi kalau disalip udah biasa aja. Iya harusnya. Nah biasanya tuh yang marah banget itu orang yang suka nyalip, Cing. Orang yang suka nyalip nih, di hari-harinya dia nyalip. Tapi giliran disalip marah banget, Cing. Pasti gue tuh ngeliat ya kemarin nih di tol. Dia nyalip nih, sot nyalip tep. Giliran disalip kagak dikasih, Cing. Nah orang-orang kayak gitu tuh. Tapi kalau kita udahlah, kayak lu tadi, udah biarin lah, orang gue juga
suka nyalip. Nah itu jarang tuh orang yang berpikir kayak gitu tuh. Iya ya, yang penting kan selamat. Nah, itu tuh teman-teman. Yang penting kalau di jalan mindset kita adalah yang penting kita sampai tujuan. Sampai tujuan dengan selamat. Dengan selamat. Nggak ada konflik. Iya. Kita bisa kerja dengan baik dah. Iya. Bener. Itu mindset tuh. Itu mindset. Itu mindset ya. Itu mindset tuh. Jadi kita lebih apa ya, lebih ikhlas benar udah. Jalannya tuh lebih tenang ya. Lo dompet hilang udah lah. Ya udah. Bukan dompet gue ini. Dompet hilang lo, abis baru ngambil ATM semua dikuras ATM masuk. Ya udah nggak apa-apa. Bukan dompet gue ini. Tadi ikhlasin aja. Paling keselin. Tadi juga diganti. Sama yang lebih baik. Tadi juga diganti lebih gede. Sama siapa? Emang enak itu ngomong. Kalau kita tidak ada di dalam, tidak pada orang yang sedang mengalaminya. Bagian yang nasihatin tuh enak banget. Benar. Udahlah kayak gini. Tapi terus kita mau dengerin nasihat siapa kalau bukan nasihat orang yang pernah mengalami ya. Benar. Kadang-kadang kita juga kayak gitu sih, giliran dinasihatin sama orang. Ya lo enak gak ngalamin. Ya kan dia dulu pernah. Kita pasti pernah. Iya pernah ngalamin dan ini yang kita lakukan dulu gitu. Bener-bener daripada lo juga marah-marah gak ada gunanya. Iya. Gitu. Nah sebenarnya ya bener sih nggak mudah untuk ikhlas tuh nggak mudah, tapi akhirnya kan juga jadi pembelajaran. Nah, ya mau marah kayak apa juga. Iya. Ya udahlah. Kalau gue sekarang mindset ini mindset gue cincingnya sekarang yang bukan mindset ya. Sekarang tuh prinsip hidup gue adalah kalau udah takdir tuh pasti kejadian. Iya. Nah, gimana biar terjadi takdir kita itu harus diusahakan. Iya. Jadi takdir itu memang yang sudah kejadian. Iya, udah pasti kejadian. Iya. Jadi gini, lu mau kaya, mau miskin, itu pasti udah jadi takdir. Iya. Nah, tapi gimana lu bisa kaya itu harus lu usahain. Lo usahain betul. Jadi nggak bisa, udahlah kok kayak begini mah. Pokoknya usahain aja dulu lah. Nanti jadinya gimana ya udah takdirnya kan, kalau kita usahanya baik, takdirnya kan pasti baik, Cing. Iya. Tapi ini susah kalau kita ada di satu tim, kerja tim gitu ya. Yang satu yang kalau gini akhirnya memang bikin kita sulit maju. Contohnya? Misalnya kita akhirnya memaklumi kesalahan-kesalahan orang itu, membuat udah nggak apa-apa kalau gini. Nggak boleh. Iya. Nah itu nggak boleh, memang harus dibedain juga mana yang boleh gitu, mana yang enggak. Cuman kalau di tim terus ada yang salah, kita gedek terus, nggak enak juga di kita. Kalau maklumin terus akhirnya kita segitu-gitu aja gitu. Nah itu kan yang bikin kesalahan itu juga harus sadar bahwa dia mindsetnya harus berubah juga. Caranya harus berubah. Ya caranya gimana ya dikasih tahu. Kita kalau gua dulu di kantor ya gimana caranya ya kita ngobrol sama tim kita, Cing. Nih lo udah sejauh mana, nih lo kayak begini. Nah kalau nggak bisa ya mau nggak mau, daripada menghambat ya terpaksa lo harus ditinggal gitu, Cing. Kayak gitu-gitu mah. Iya. Itu kan fair lah kalau menurut gua ya. Apalagi di sebuah organisasi mah itu fair banget lah kalau menurut gua. Iya. Gue inget tuh kata-katanya Miing Bagito. Ini pernah terjadi saat gue lupa lah akan tugas gue lupa, beneran lupa. Terus kata dia, kejadian ini deh ya, lo ada 2 nih. Lupa. Tunggu, Cing. Nih bisa diedit muka jadi Miing nggak? Ya nggak bisa dong. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Miing, Didin dan Unang. Gimana sih? Waktu ini kasusnya gue lupa ini ya. Cuman gue intinya adalah begini, gue tidak melakukan sesuatu karena gue lupa. Ya. Tadi dia bilang, oke, sebagai manusia lo manusiawi kalau lo lupa itu manusiawi. Tapi sebagai pekerja lo tidak profesional. Jangan sampai keseringan, katanya gitu. Misalnya ya mungkin dia pengen ikhlas juga nerima kesalahan gue ya karena dia lupa ya manusiawi. Tapi secara kerjaan lo nggak profesional, tidak boleh ada kata lupa dalam sebuah profesi. Tanggung gitu. jawab ya. Tanggung jawab. Ya mungkin dia pengen legowo supaya nggak terlalu kesal kali ya sama kesalahan gue. Tapi ya lo nggak profesional aja kalau kayak begitu. Iya benar sih. Nah, itu juga harus belajar tuh. Nah itu kan gue juga kan karena sering gue orangnya pelupa. Nah akhirnya kita percaya bahwa dan kita akhirnya minta dimaklumin atas lupanya kita. Nah itu jadi catatan tuh. Terima kasih ya Bang Miing. Pak Miing. Pak Miing. Makasih. Ini dia harus didengerin karena dinastinya aja terkenal banget, Cing. Miing itu I-nya satu. Itu I-nya 1. Dia kira dia ngebangun itu dinasti Miing. Bukan, dia itu I-nya 1 dinasti Ming.
Ya namanya manusia kan memang paling suka diiming-imingi oleh hadiah. Iming-iming. Oh, iya. Iya harusnya di sini nih. Iming nggak gabung Ming. Iming-imingi. Iming oleh hadiah. Ya. Ya jadi Udah setengah jam belum nih? Udah 40. Oh, udah 40. Ya, jadi mindset ini emang ngomongin mindset ya. mindset. Jadi ya banyak lah ya untuk sukses ternyata mindset itu penting. Penting. Menurut gua ya. Jadi ya kita harus punya tadi tuh growth mindset. Iya. Bahwa semua itu bisa diusahain, kita bisa berubah. Iya. Apa yang kurang dari kita tuh bisa diperbaiki. Iya. Kalau kita punya growth mindset, dan kita juga bisa tuh tadi apa? Positive mindset. Iya. Jadi kita nggak terlalu, kalau positive mindset tuh jadi nggak terlalu apa-apa Kesel tuh sendiri. kesel sendiri, Iya, overthinking. Jadi kita ya udahlah ikhlas, belajar ikhlas. Mungkin kita punya positive mindset itu salah satu jalan kita bisa ikhlas tuh, Cing. Nah, celakanya nih hal-hal yang kayak begini nih baru kita rasakan pada saat kita udah pada tua ya. Bener. Waktu Coba muda tuh apaan sih umur 3 omongan gini? bulan itu umur 3 bulan. Belum bisa. Oh, belum bisa. Ngerangkak aja belum bisa. Masih ini aja mata genit belum bisa, mata genit. Mata genit belum bisa. 3 bulan. Mau ngomongin mindset. Mata genit aja belum bisa. Iya. Iya, mungkin kalau kita dari muda udah ngerti kayak gini-ginian, mungkin jalan kita juga akan lebih mudah. Lebih enteng. Lebih mudah ya. Bener. Itu sama aja gue pernah ngobrol tuh sama teman gue. Zaman dulu perasaan nggak ribet-ribet amat. Ngomongin mindset lah, ngomongin mental health lah. Ya makanya jadinya cuma selalu. Nah itu dia. Akhirnya kita begini doang. Iya. Nah coba dulu kita misalnya bener-bener patuh gitu, bener-bener disiplin kayak gimana kita ngejaga kesehatan, gimana kita punya mindset yang bener, gimana kita ya punya pola hidup yang bener lah gitu. Mungkin kita nggak bisa lebih dari ini. Bisa lebih dari ini, betul. Bener. Betul, Mungkin betul. kita bisa jadi Joe Biden. Enggak dong. Cuma satu kan. Biden juga banyak sekarang kan membantu kelahiran. Bidan. Makanya kan Joe Biden udah nggak running lagi di presiden ini karena dia mau Fokus di puskesmas, Posyandu. Iya, Joe Biden. Di Posyandu, Michigan. Iya, di Michigan. PAUD Minnesota. PAUD Minnesota. Tapi Trump menang lagi, Trump. Oh iya, Trump menang ya? Iya. Lawan Kamala. Iya. Tapi nanti sentimen agama di sono lumayan juga, Cing ya? Iya, masih. Nah, Trump itu kan yang ini banget ya, Dia Republik, dia yang konvensional. konvensional banget Iya, ya? konvensional. Yang agama banget itu juga Iya, kan ya? ya kayak gitu. Nah, si Kamala ini agak Demokrat, liberal ya? liberal. Iya, Masih jadi ada kayak gitu-gituan di ternyata situ. gila sentimen agama. Rasis-rasis juga masih ada. Iya, gila. Trump itu kan kita bangga nasionalis ya, Iya. dia nasionalis banget Iya. ya orangnya. Iya. Dan itu ternyata mempengaruhi banget ya suara, Cing ya. Iyalah, banyak ininya, banyak yang katanya udah hampir sama kayak pakai isu-isu Agama. politik identitas, Iya, udah gitu-gitu sih. Iya, sama di sini. Orang kan dia kan yang bilang tuh yang apa, pokoknya imigran akan dibatasi, akan gini. Iya. Si Trump kan pakai cara kayak gitu tuh. Iya. Nah jadi orang-orang Amerika lebih trust sama dia gitu Iya, katanya. benar, Ternyata kepake politik identitas, ternyata sana. gue pikir kan Amerika kan udah liberal lah gitu. Orang dia udah pernah punya presiden kulit hitam pertama kan gitu kan. Gue pikir udah segitu open, ternyata. Jadi, mungkin karena sedemikian opennya sehingga semua ideologi boleh aja sama dia. Bener, Komunis pun kalau mau ada Oh, iya, masih kalau ada. boleh. Iya. Tapi udah Tapi nggak ada enggak lah. yang ngikut. Komunis kayaknya udah nggak ada yang ngikutin Iya, di situ nggak gitu. Itu mindset sih. Mindset itu mindset juga. Iya. Oke lah, kalau begitu kita udah ngomongin jauh ini sampai ke Amerika. Mulai dari mindset, pakai celana dalam banyak, kucing tetenya 6, genit, ya udah banyak lah kita melawan buana dalam iya, dan gue yakin samudera pengetahuan. Iya, yang benar. ngopi Jadi ini. teman-teman pasti yakin ini mendapatkan informasi yang luar biasa. Iya, ini. iya. Yakin gua akan jadi lebih. Bukan cuma episode ini, setiap episode ini benar. asalnya positif ya, Iya. niatnya ya. Iya, tadi kayak mindset pakai sandal dalam, Iya. langsung aja pakai 6. 6. Iya. Tapi yang dibuang yang dalam, jangan yang luar ya. Dengan cara lo pilih dulu, set gitu. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di ngopi, ngobrol bareng Pican.